Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada materi kimia kelas 11, yaitu pembahasan soal termokimia. Kita di sini bisa menghitung perubahan entalpi atau delta H dengan menggunakan hukum Hess, kalorimetri, kemudian entalpi pembentukan, reaksi susun, dan energi ikatan. Oke, kita menghitung delta H dengan hukum Hess ya. Soal berikut. Perhatikan siklus Hess berikut ya. Di sini ada NH3 plus HCl, kemudian menjadi NH4Cl ya. Kemudian di sini ada panah ya. Di sini minus dari setengah N2 plus 2H2 plus setengah Cl2 ya. Di sini ada panah menuju ke sini. Delta H2-nya. Kemudian di sini ada juga panah delta H3-nya min 314 ya. Min 314 delta H3-nya sana. Nah, dari siklus Hess di atas hitunglah nilai perubahan entalpi reaksi NH3 plus HCl menjadi NH4Cl. Nah, ini ditanya di sini. Delta H-nya ini berapa ya? Misalkan ini adalah tahap 1, di sini ada tahap 2 ya. Dimana reaksi berikut ini ya, dari atas ini tadi berlaku bahwa tahap 1 itu sama dengan tahap 2. Masih ingat hukum Hess bahwa perubahan reaksi itu tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Dari sini didapatkan delta H1, ini delta H1 ya. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 seperti ini. Nah, ini nanti panahnya dipindah ke kanan, jadi di sini ini negatif, nanti jadi positif ya. Jadi arahnya nanti ke kanan gini ya. Sehingga delta H1 sama dengan delta H2-nya ini tadi, karena ini panahnya ke sini dipindah ke kanan ya. Negatif jadi positif. Positif 138 ditambah dengan ini tadi negatif delta H3-nya min 314 ya. Min 314 di sini kilojoule semua ya, kilojoule semua, sehingga sama dengan negatif 176 ya. Di sini kilojoule ya, kilojoule per mol. Nah, ini jawabnya. Jadi delta H1 sama dengan negatif 176 kilojoule per mol. Bisa dipahami dari sini. Next kita masih menghitung delta H dengan hukum Hess. Diketahui diagram tahap reaksi pembentukan gas SO3 nih ya. Gas SO3 berdasarkan diagram di atas, nilai delta H2-nya berapa ini ditanya nih. Delta H2 ya. Delta H2 ya ini berapa, sehingga di sini kan ada harga nih, ini ada akhir ya, di sini ini ada akhir, di sini ini sampai sini delta H1, di sini ada awal ya, di sini ada awal, sehingga bahwa akhir itu misal delta H3 ini akhir ya, berarti delta H3 itu kan sama dengan delta H1 ditambah delta H2 kan, arahnya seperti ini. Sehingga kalau mau mencari delta H2-nya berarti delta H3 dikurangi delta H1 ya, sehingga sama dengan di sini yang akhir itu kan min 790,4 ya. Ini ke bawah tetap min 790,4, kemudian dikurangi ya, dikurangi dengan ini, dikurangi dengan delta H1 ya, delta H1-nya ini
min 593,8 min 593,8 ya, sehingga ini negatif 790,4, ini positif 593,8, sehingga didapatkan hasil negatif 196,6 kilojoule ya. Ini jawabannya. Berarti jawabannya adalah D ya. Paham dari dua contoh hukum Hess ini? Next, kita ke soal berikutnya, menghitung delta H dengan kalorimetri ya. Ke dalam kalorimeter sederhana direaksikan. Di sini ada 25 ml H2SO4 0,5 m dan 25 ml KOH 1 m. Pada suhu awal 23,5 derajat Celcius, ternyata temperatur naik menjadi 30,17 derajat Celcius. Hitunglah perubahan entalpi reaksi yang terjadi ya. Ditanya delta H reaksinya, anggap bahwa massa jenis larutan 1 gram per mililiter dan kalor jenisnya ya, C-nya 42 joule per gram Kelvin ya. Jadi nanti dalam Kelvin pembahasannya ya, kita jawab bahwa H reaksi itu sama dengan adalah min H larutan ditambah H kalorimeter ya. Kemudian bahwa kalorimeter ini diabaikan ya, H-nya kalorimeter ini diabaikan karena sangat kecil sekali, diabaikan, sehingga H reaksi itu sama dengan min H larutan. Nah, kita mencari dulu H larutannya ya. Kita cari itu massa larutan dulu. Massanya itu adalah rumusnya rho dikalikan dengan volume total ya. Rho-nya tadi kan satu ini ya, rho-nya ya 1 gram per mililiter dikalikan dengan massa totalnya itu adalah ini volume totalnya 25 ditambah 25 ya, ini volume ya, volume 1, ini volume 2, sehingga 25 ditambah 25 ya, 1 dikalikan 50 ya, berarti ini kan dalam mililiter ya, mililiter, ini coret-coret sehingga ketemu 50 gram. Nah, setelah ketemu 50 gram, kita ke delta T. Delta T itu ini suhunya, ini T0 ya, ini T0 nya, ini T akhirnya, T1 nya itu ditambah 273 ditambah 23,5 ya, 23,5 berarti 296,5 ya, 296,5. Yang T2 nya berarti 273 ditambah 30,17 itu berarti 303 ya, 303,17 Kelvin ya, ini Kelvin. Nah, sehingga delta T itu adalah T1 min T0 sama dengan 303,17 dikurangi 296,5 ya, ini Kelvin, sehingga ketemu suhunya itu 6,67 Kelvin ya. Kemudian kita masukkan ke H larutan, berarti di situ MC ya, MC delta T, sehingga masanya itu tadi 50 gram. C-nya tadi di sini, C-nya mana C-nya? Oh, ini C-nya 4,2 ya joule per gram Kelvin dikalikan T-nya 6,67 Kelvin ya, sehingga ketemu itu adalah 1400,7 ya joule. Nah, sehingga kita dibagi jadikan kilojoule 1,4 kilojoule ya, 1,4 kilojoule. Kemudian kita cari mol nih, molnya H2SO4 dari atas tadi. Mol itu kan
volume dikalikan dengan molaritas ya. Volume kalikan molaritas sama dengan volumenya 25 ml, molaritasnya 0,5 m, sehingga ketemu 12,5 milimol ya. Kemudian mol KOH itu volume dikalikan M itu 25 ya, 25 ml kalikan 1 M ya, itu 25 milimol ya. Sudah ketemu, kemudian kita bisa mencari molnya H2SO4 ya, mencari molnya H2SO4. Wah, tempatnya susah ini ya. Nggak apa-apa, bisa kelihatan ya. Ini kan reaksinya kan H2SO4 ditambah 2 KOH menjadi K2SO4 plus 2H2O. Ini mula-mula bereaksi sisa gitu. Mula-mulanya kan tadi 12,5 ya. KOH-nya berapa tadi? 25. Nah, ini nanti kan sisa gini ya. Maaf ya sayang. Nah, ini reaksi pembatasnya kan 12,5 nih. 12,5 kalau ini kalikan 2 berarti ini 25 ya. Jadi ini habis, sehingga K2SO4-nya ini koefisiennya 1 berarti 12,5 ya. Kemudian di sini koefisiennya 2 berarti 25. Berarti di sini 25. Waduh. Maaf. Ini 25, di sini 12,5. Lah, yang ditanyakan ini mencari molnya bukan H2SO4, maaf ya, H2O ini ya, mencari molnya H2O. Kan molnya H2SO4 sudah ada. Mencari molnya H2O. Lah, sehingga molnya H2O tadi kan 25 nih ya, 25 nih. Molnya H2O kan ketemu 25 mol ya. Nah, kemudian saya tulis di sini ya. Molnya H2O itu adalah 25 milimol ya. Ini milimol. Milimol itu berarti 2,5 kali 10 pangkat min 2 mol ya. Sehingga untuk 1 mol H2O ya, maka untuk 1 mol H2O sehingga delta H-nya itu kan min Hi reaksi dibagi mol kan, sehingga min Hi reaksi tadi kan min 1,4 kJ dibagi molnya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3 ya mol, sehingga jawabnya itu adalah min 56 ya, min 56 kJ. Maaf untel-untelan. Seperti ini. Sehingga ketemu min 56 kJ. Jawabnya ini. Ya, delta H itu reaksi ini ya ketemunya. Min 56 kJ. Oke, bisa dipahami ya dari sini. Next, berikutnya menghitung delta H dengan reaksi susun. Menghitung delta H dengan reaksi susun jika diketahui persamaan reaksi sebagai berikut, maka perubahan entalpi untuk reaksi ini ya, ini delta H-nya berapa ya. Nah, ini delta H-nya berapa. Nah, kalau ada reaksi susun seperti ini, itu kita ini sesuaikan ya. Jadi di atas ini dibolak-balik sehingga mendapatkan hasil sama seperti yang dicari. Nah,
Caranya seperti ini, C3H di reaksi yang atas sendiri itu kan ada C plus O2 menjadi CO2. Nah ini kan CO2 di sebelah kanan sebanyak 3, berarti ini nanti tetap terus dikalikan 3 gitu. Kemudian reaksi yang kedua itu H2O di sebelah kanan. Oh ini yang diminta H2O di sebelah kanan tetapi dia 4 gitu kan, berarti ini tetap dikalikan 4. Kemudian 3 yang bawah, yang reaksi ketiga itu C mengandung ini ya, C plus H2O C plus H2 menjadi C3H8. Lah C3H8 ini di sebelah kiri, kok ini di kanan, berarti ini dibalik ya, dibalik. Kalau reaksinya dibalik nanti delta H-nya juga balik ya, ini nanti juga dibalik, negatif jadi positif. Oke, kita tulis yang atas itu tetap ya, dikali 3 ya, jadi C plus O2 menjadi CO2 ini dikalikan 3 semua. Lah delta H-nya ini dikalikan 3 ya, kalau ini dikalikan 3 itu jadinya adalah negatif 1182 kilojoule ya, ini kalau dikalikan 3 itu min 1182 kilojoule. Kemudian yang berikutnya tetap dikalikan 4, jadi ini 4H2 ditambah setengah kali 4 itu berarti 2O2 menjadi 4H2O ya. Delta H-nya ini negatif, dikalikan 4 itu berarti negatif 968 kilojoule ya. Sehingga ini min 968 kilojoule. Terus berikutnya yang reaksi 3 ini dibalik, kemudian C3 ininya C3H8 nya kan 1 mol, ini 1 mol, berarti dibalik tetapi enggak dikalikan, hanya dibalik aja, berarti C3H8 menjadi 3C plus 4H2. Delta H-nya ini kalau dibalik jadi positif nih, jadi positif 104 kilojoule, berarti positif 104 kilojoule gitu ya. Kemudian kita jumlahkan ya. Nah ini nanti kan kita bisa dari sini kan akan ketemu ya, 3C nya ini kan dicoret, 4H2O dicoret dengan 4H2O. Nah dari sini maka akan ketemu C3H8 plus 3O2 ditambah 2O2 berarti 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O kan, sama kan ini dengan yang bawah ini kan sama kan. Delta H-nya itu sama dengan negatif 2046 kilojoule ya, 2046 kilojoule. Nah jawabnya adalah E. Oke, bisa dipahami. Next ke reaksi berikut, ke menghitung delta H dengan delta HF reaksi pembentukan. Dengan delta HF reaksi pembentukan, dari soal data entalpi pembentukan standar beberapa reaksi ini datanya. Ya, delta HF-nya CH4H10 min 125, delta HF-nya CO2 min 393, delta HF-nya H2O itu min 242. Nah, perubahan entalpi untuk reaksi berikut adalah, nah ini rumusnya, menghitung delta HR dari data delta HF itu menggunakan rumus ya, delta HR itu sama dengan delta HF-nya produk dikurangi dengan delta HF-nya reaktan. Ya, ini rumusnya. Sehingga dari sini ya, delta HF-nya reaktan, delta HF-nya produk di sini 4 gitu kan. 4 dikalikan gitu, 4 dikalikan delta HF-nya CO2 ini kan koefisiennya 4 ya, kemudian 5 kalikan delta HF-nya H2O, kemudian dikurangi dengan ini koefisiennya berapa ini, 1 ya, 1 kalikan delta HF-nya
C4H10 ditambah 13/2 kali delta HF-nya O2. Gini. Ingat bahwa delta HF-nya O2 itu adalah 0 ya. Sama dengan ini 4 dikalikan CO2-nya 393 ditambah 5 kalikan H2O itu min 242 min delta HF-nya C4H10 itu adalah min 125 ditambah dengan 13/2 dikalikan 0 ya, delta HF-nya ini. Delta HF-nya O2 itu 0 ya, sehingga dari sini ketemu min ini ya. Jadi ketemu 393 kalikan 4 ya, itu ketemu dengan min 15 ya, min 1572, kemudian di sini min 242 kali 5 itu 1210, kemudian ini min ya, di sini min jadi positif 125 ya, sehingga ketemu negatif 2657 kilojoule ya. Nah, ini jawabnya 2657 kilojoule. Jadi jawabnya B. Oke, bisa dipahami? Oke, next ke berikutnya, menghitung delta H dengan data energi ikatan. Nah, data energi ikatan rata-rata sebagai berikut. Ya, ini datanya sebagai berikut. Besarnya perubahan entalpi dari reaksi berikut adalah, kalau energi ikatan, untuk menjawab soal seperti ini harus ini dibuat rumus strukturnya dulu. C2H4 itu alkena ya, jadi seperti ini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian HCl itu H dengan Cl ya, gambar strukturnya dulu. Kemudian C2H5Cl itu seperti ini H, ini H, di sini Cl. Nah, seperti ini. Nah, jika ikatan di kiri dan kanan sama, bisa dicoret ini nanti ya, karena rumusnya bahwa delta H reaksi itu sama dengan ini sigma energi ini ya, sigma energi ikatan, sigma energi ikatan per reaksi, atau yang kiri dikurangi sigma energi ikatan produk ya, kiri dikurangi kanan ya, ini rumusnya. Sehingga kita bisa mencoret nih, ini kita coret ya, ini dikurangi ini kan, ini kita coret 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 3, 4 ya kan, sehingga yang sebelah kiri itu tinggal ini kan, tinggal C dengan C dengan C ya, kemudian H dengan Cl, kemudian dikurangi dengan ini C dengan C ditambah ini CH, ini tadi kan C dengan C, ini sekarang CH, C dengan H sama C dengan Cl. Nah, seperti ini. Yang kiri dikurangi kanan, sehingga C ikatan rangkap 2 itu 164 ya, 164 ditambah HCl itu 103 dikurangi C dengan C tunggal itu 83, C dengan H itu 99, C dengan Cl di sini berapa? 79. Sehingga didapatkan hasilnya itu, kalau kita jumlahkan ya, itu 267 dikurangi dengan 261, sehingga hasilnya adalah positif 6 kilokalori ya, 6 kilokalori. Ini jawabnya C.
Oke, dari sini bisa dipahami. Saya ada quote ya, sebelum hal lain, persiapan adalah kunci menuju sukses ya, dari Alexander Graham Bell. Jadi segala sesuatu harus kita persiapkan dengan baik untuk masa depan kita. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.